peran Soekarno dan Muhammad Hatta serta beberapa tokoh bangsa lainnya dalam menggelorakan kemerdekaan. Kita melihat ya di daerah-daerah maupun di nasional ya, rata-rata kepemimpinan sekarang itu basisnya itu populis. Teorinya Baudrillard ya, simulakra. Memang era politik kontemporer ini adalah era simulakra. Atau bagaimana kemudian kita mau menilai atau mengevaluasi satu kepemimpinan kalau gagasan saja tidak ada? Memimpikan satu tatanan di mana orang bebas berpendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Anggun Ihsan Channel. Acara kita ini adalah bincang tema. Narasumber kita atau fasilitator kita kali ini adalah Kandayuto Murtada. Sekitar 3 tahun yang lalu kira-kira terakhir kita ada di channel ini bersama-sama membincangkan buku tentang transposisi Islam yang ditulis oleh beliau. Dan sekarang mendekati tahun politik, kita kembali berjumpa dengan beliau karena rencana mau maju sebagai kandidat calon anggota legislatif untuk bertarung di kancah provinsi ya. Dari Dapil Toltolibuor ya. Kalau menurut saya sebenarnya tidak tepat lagi pertanyaan apa alasannya mau maju, tapi sebenarnya lebih cocok kita tanya kenapa baru maju sekarang. Ya. Seperti itu ya. Karena kalau dalam kacamata kita ya, Kandayuto ini adalah sosok pemikir dan juga sosok pemimpin ya. Sebenarnya yang kita butuhkan di daerah-daerah itu adalah pemimpin yang bergagasan ya. Karena kalau menurut kita ya, menawarkan tindakan saja, politik kan tindakan. Kalau tindakan saja itu tidak cukup. Banyak orang bertindak tapi gagasannya minim ya. Jadi ya seperti itu. Siap. Nah, kita mungkin minta pandangan Kandayuto tentang bagaimana tahun politik ini ya, kita harus berpartisipasi dan lain sebagainya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, dan saya kira terutama terhadap pengelola sekaligus owner channel Anggun Ihsan. Memang terakhir perjumpaan itu kira-kira 3 tahun yang lalu kita sempat membedah atau mau mengulik lebih dalam seperti apa buku transposisi Islam yang kebetulan saya tulis bertahun-tahun yang lalu. Nah, tapi saya kira sebelum lanjut perlu untuk saya informasikan, insya Allah mungkin dalam waktu dekat akan launching buku kedua saya. Judulnya juga masih di masih rekor dulu kan. Nanti insya Allah sekarang ini lagi proses pencetakan di penerbit. Saya berharap kira-kira bulan depan sudah bisa launching buku ini. Buku ini sebenarnya merupakan refleksi saya terhadap berbagai problem sosial, budaya, politik, ekonomi yang dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia dari hari ke hari. Jadi semacam catatan pinggir lah kalau kemudian kita mau mengambil dari apa-apa yang dituliskan oleh
Gunawan Muhammad di kolom Tempo itu gitu kan. Nah, selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan apa sih urgensi kepemimpinan gagasan dalam konteks perubahan sosial di masyarakat atau di sebuah negara. Kalau kita merujuk kepada teori-teori perubahan sosial, termasuk saya kira apa yang disebutkan oleh Kang Jalad dalam bukunya Rekayasa Sosial, ada 3 aspek yang berpengaruh besar terhadap terjadinya satu perubahan sosial di masyarakat. Yang pertama adalah ide-ide besar, ya. Jadi Kang Jalal atau para teoritisi sosial lainnya meyakini bahwa sebuah transformasi sosial atau perubahan sosial di masyarakat itu salah satunya sangat dipengaruhi oleh adanya ide-ide besar. Sebutlah bagaimana kemudian peran Al-Quran atau fungsi Al-Quran dalam memberi petunjuk bagi kehidupan sosial umat Islam dan sekaligus mendinamisasi kehidupan umat manusia. Saya kira yang membuat kenapa kemudian umat Islam masih bertahan hari ini, ya, atau ajaran Islam masih survive hari ini di berbagai belahan dunia, itu salah satunya adalah karena adanya Al-Quran. Satu ide besar, satu ide agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum untuk menjadi petunjuk dalam kehidupannya. Jadi gagasan itu tetap menjadi sesuatu yang sangat determinan dalam mempengaruhi perubahan sosial. Yang kedua, tokoh-tokoh besar, ya, tokoh-tokoh agung. Perubahan sosial juga dalam catatan historis bisa kita temukan itu didorong oleh adanya tokoh-tokoh besar yang menginginkan terjadinya perubahan di wilayah mereka. Saya kira ini juga yang diperankan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa lampau, pada sekelompok umat manusia yang bermukim di Mekah dan Madinah dan selanjutnya menyebar di seluruh penjuru dunia. Bagaimana peran Soekarno dan Muhammad Hatta serta beberapa tokoh bangsa lainnya dalam menggelorakan kemerdekaan bangsa Indonesia sehingga kemudian kita sekarang ini tegak sebagai satu negara kesatuan. Juga saya kira di tempat-tempat lain. Yang ketiga adalah minority kreatif, kelompok kecil yang kreatif, yang militan, yang progresif, yang visioner dan cenderung untuk menginginkan terjadinya perubahan. Jadi 3 aspek ini memiliki peran penting dalam mendeterminasi atau mendorong terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Nah, dalam konteks inilah sebenarnya kita membayangkan bagaimana kemudian momentum pemilu 2024 ya, serta pemilihan anggota DPR atau legislatif pada 2024 nanti. Bagaimana tokoh-tokoh yang diharapkan memiliki gagasan dan visi yang baik untuk bisa berperan dalam mendorong terjadinya perubahan sosial, tentu saja melalui jalur eksekutif maupun legislatif. Kira-kira seperti itulah, no?
Itu baru satu pertanyaan. Ya. Sudah kentara sekali. Gagasannya terasa seperti apa ya? Memang keserian Kanda itu ini saya sangat mengenal beliau, ya, pembaca buku yang kuat, dan saya kaget tadi baru tahu kalau sedang mau menerbitkan buku. Insya Allah. Doakan. Iya. Nah, ini ya. Jadi memang kita ke depannya itu memang harus pemimpin yang bergagasan, karena kita melihat ya di daerah-daerah maupun di nasional ya, rata-rata kepemimpinan sekarang itu basisnya itu populis. Jadi popularitas dan yang penting tampil dan terpilih dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Kanda itu melihat itu sampai ke daerah-daerah? Kepemimpinan populis ini apa? Iya, yang penting viral. Ya. Kita sebenarnya memang kalau kita merujuk kepada teorinya Baudrillard, ya, simulakra, memang era politik kontemporer ini adalah era simulakra. Bagaimana kehidupan di dunia maya, di dunia media sosial, di dunia tak nyata atau iklan membentuk persepsi publik terhadap ketokohan maupun kapasitas seseorang. Jadi ya acap kali memang antara dunia maya dan dunia kenyataan itu tidak sejalan. Itulah yang sebenarnya dikhawatirkan oleh Baudrillard. Bagaimana kemudian kehidupan global kita di suatu saat nanti akan ditandai oleh fenomena tergantikannya antara yang nyata dengan yang maya, gitu kan. Ini saya kira menjadi satu tantangan tersendiri, bagaimana kemudian mereka-mereka yang memiliki gagasan, memiliki visi itu bisa berkontestasi, dan syarat kepemimpinan kan sebenarnya secara ideal baru-baru ini saja itu muncul indikator bahwa popularitas atau populisme itu menjadi parameter atau ukuran seseorang dianggap layak atau tidak memimpin. Nah, sebenarnya idealnya kepemimpinan itu dibangun dari fondasi kekuatan gagasan, ya, kemampuan leadership, artinya kemampuan untuk memimpin masyarakat. Nah, tetapi kan tren itu bergeser ke arah sini. Nah, sehingga bagi saya bahwa kemampuan gagasan kita atau ide-ide tidak boleh dikalahkan oleh pencitraan, oleh imaji publik. Nah, tetapi juga karena ini menjadi tren atau tuntutan politik mutakhir, maka mau tidak mau kita harus muncul sebagai tokoh yang intelektual juga tapi sekaligus populis. Saya kira sebenarnya tidak perlu ada dikotomi antara intelektualisme dan harus popularitas. Iya, tidak ada dikotomi seperti itu. Karena kalau kita mau berkaca kepada Gramsci, Gramsci menyebut bahwa intelektual ideal itu adalah intelektual organik, intelektual yang menyatu dengan kehidupan masyarakat. Jadi ketokohan, gagasan kita mesti mewujud dalam kehidupan sosial yang nyata, gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, tadi
Pertama Baudrillard, Ya. ini Gramsci ya. Dari kita bicara dari soal Islam ya, Ya. Jalaluddin Rahmat, Ya. dan sampai ke tokoh Cosmo. Iya, ya. Ini apa namanya? Kalau kita bicara 1 jam ini mungkin ada sederet pikiran-pikiran baru yang yang akan terekspor. Nah, itu tadi ya poinnya adalah keseimbangan antara popularitas dan gagasan. Gagasan, Ya. ya. Iya, karena kan akhir-akhir ini kan orang bilang kalau mau maju ya omong doang kan, Iya. gitu kan? Iya. Sebenarnya kita perlu menjernihkan ini, Iya. ya kan? Menjernihkan bahwa gagasan itu bukan soal cuma omong doang, tapi ini modal Betul. untuk membangun. Ya. Apa yang kita mau bertindak apa kalau gagasan kita minim? Iya. Kan seperti itu. Iya. Jadi kan sebenarnya yang pertama kali diuji oleh publik terhadap seseorang atau terhadap kepemimpinan seseorang itu adalah gagasan. Ya, gagasan. Atau bagaimana kemudian kita mau menilai atau mengevaluasi satu kepemimpinan kalau gagasan saja tidak ada, kan? Ya, betul. Tindakan itu adalah wujud dari gagasan, ekspresi dari gagasan seseorang. Nah, sehingga saya seringkali menyatakan bahwa kalau kemudian tidak ada gagasan yang bisa diuji dari seseorang, maka bagaimana kemudian kita bisa mengevaluasi tindakan-tindakannya? Itu sesuatu yang sesuatu yang sesuatu yang aksiomatik lah. Itu niscaya bahwa kepemimpinan itu pertama kali diuji dari gagasan, sesederhana apapun gagasan seseorang. Jadi harus ada yang bisa diuji oleh publik. Jadi keduanya saling mengisi. Ya. Jadi gagasan juga tidak bagus, Ya. kan? Harus gagasan itu harus dicarikan salurannya untuk diimplementasikan, begitu ya. Jadi relasinya kan sebenarnya dialektis. Artinya begini, gagasan itu mesti dijawantahkan dalam kehidupan yang nyata, dalam kehidupan sosial yang real. Tetapi kehidupan sosial yang nyata ini harus menjadi menjadi basis, ya, kalau dalam istilah-istilah kiri, basis material itu harus ada, dan basis material ini yang kemudian menginspirasi kita untuk menginspirasi seseorang untuk hadirnya gagasan-gagasan baru. Jadi relasi antara tesis, antitesis, dan kemudian memunculkan sintesis itu adalah proses pergumulan dari gagasan dan kenyataan, dari gagasan dengan kehidupan sosial. Kemudian soal kan nanti majunya mewakili Toltolibuol kan? Siap. Jadi pandangannya Kak Ito tentang Toli-Toli, kepemimpinan gagasan ini seperti apa sih perlunya di masa depan? Apa yang kira-kira menjadi prioritas dan lain sebagainya? Memang proyeksi saya untuk sementara adalah DPRD provinsi. Oleh karena itu saya akan membatasi perbincangan ini pada wilayah-wilayah yang itu menjadi domain atau kewenangan legislatif, gitu kan. Saya melihat memang ada dua aspek yang penting untuk kita dorong, ya, terutama kalau kita bicara dalam konteks penganggaran yang ini menjadi kewenangan atau wilayah tugas seorang anggota DPR. Yang pertama berkaitan dengan keberpihakan anggaran. Dalam amatan saya 10 tahun terakhir ini berkecimpung di dunia pemerintahan dan aktivitas
kemasyarakatan, saya menemukan bahwa masih ada proses penganggaran ya di sejumlah daerah atau sejumlah OPD yang itu masih berbasis pada keinginan OPD atau instansi tertentu. Nah, kita berharap ke depan proses penganggaran ini berbasis pada kebutuhan real masyarakat. Nah, sehingga kemudian kita bisa memilah mana yang menjadi skala prioritas dan mana-mana saja yang masih bisa kita tunda. Itu penting sekali. Sehingga ke depan harapannya Musrembang ini benar-benar difungsikan sebagai sarana penyaluran kepentingan dan kebutuhan real masyarakat. Jadi proses budgeting atau penganggaran harus merujuk kepada apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua berkaitan dengan kesetaraan pembangunan. Saya menyebutnya demikian karena saya melihat bahwa masih ada disparitas dalam konteks pembangunan antara satu wilayah, satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, di dual toli-toli ini kita berharap ada intervensi atau perhatian yang serius dari pemerintah provinsi, terutama berkaitan dengan proses penganggaran tadi, kan? Karena dibandingkan dengan daerah-daerah lain, saya menilai bahwa daerah kita ini masih relatif tertinggal. Nah, butuh intervensi yang kontinu, yang serius dari pemerintah provinsi maupun DPRD provinsi untuk memberikan porsi yang cukup besar ke sana. Jadi saya kira seperti itu apa yang saya bayangkan tentang peran yang mesti dijalankan ke depan. Kalau soal pengembangan sumber daya manusia, misalnya dari segi pendidikan, kira-kira apa yang perlu yang perlu diprioritaskan, misalnya tentang motivasi anak-anak daerah untuk sekolah, ya kan? Yeah. Dan beberapa waktu yang lalu kita berbincang tentang, tapi out of the tentang pendidikan, ya. Kita melihat anak-anak daerah ini kan banyak yang sekolah keluar, ya kan? Tapi kemudian ketika kembali itu ternyata dalam pencalonan ini saja untuk maju bertarung ke tahun politik yang dekat ini itu kurang. Nah, sebenarnya kan kita harapkan jika anak-anak daerah itu keluar, mereka pas pulang membawa kemajuan untuk daerah. Salah satunya adalah maju bertarung di kancah politik, misalnya begitu, kan? Nah, bagaimanakah itu melihat itu? Dari dulu kita meyakini bahwa pendidikan ini adalah investasi penting bagi kehidupan kita dan masyarakat atau suatu daerah. Memang investasi di sektor pendidikan ini tidak tampak dan berjangka panjang, ya, karena apa yang kita tanam hari ini dalam konteks dunia pendidikan itu kita tidak tuai atau tidak kita petik besok, tapi bertahun-tahun kemudian. Nah, tetapi saya kira bahwa tidak ada satu daerah atau satu negara yang maju tanpa didahului oleh perbaikan sumber daya manusia. Nah, oleh karena itu saya kira bahwa mimpi kita sebagai anak-anak daerah, terutama karena saya asalnya Buol, saya mengenyam pendidikan mulai dari SD sampai SMA di Buol, tentang adanya
atau terbukanya akses pendidikan terhadap anak-anak kita dari sana. Dulu saya secara pribadi punya mimpi untuk bisa berkuliah di salah satu kampus terbaik di Pulau Jawa, di UGM. Tapi kemudian mimpi itu harus terkubur karena keterbatasan ekonomi maupun akses informasi yang bisa kita dapatkan terhadap Jogja maupun kampus UGM itu. Nah, tetapi saya kira dengan perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi sekarang ini, akses antar satu daerah ini menjadi semakin mudah. Saya membayangkan ke depan ada banyak anak-anak kita dari sana yang bisa kuliah di UGM, bisa kuliah di ITB, bisa kuliah di UI, bukan kemudian mau mengabaikan kampus-kampus yang ada di Sulawesi Tengah atau di Palu, tetapi lebih pada bagaimana kemudian bisa terbentuk diaspora anak-anak daerah, anak-anak buol, anak-anak toli-toli di Jawa, yang kemudian tentu saja diharapkan kelak nanti mereka bisa berkontribusi untuk membangun daerahnya. Jadi saya kira begitu. Kita punya mimpi tentang bagaimana anak-anak ini bisa mendapatkan akses pendidikan di sekolah-sekolah terbaik di negeri ini atau di kampus-kampus terbaik di negeri ini. Gitu. Padahal kan kalau masalah biaya pendidikan mungkin banyak orang tua yang mampu menyekolahkan anaknya kan. Iya, iya. Tapi lebih banyak yang tidak berkeinginan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik untuk itu tadi. Iya. Kemajuan daerah. Iya. Ya, seperti itu. Yang kedua juga sebenarnya hampir semua kampus-kampus sekarang ini menyiapkan atau menyediakan beasiswa mulai dari jenjang S1. Artinya bahwa kalau ataupun ada problem ekonomi maupun finansial, maka itu bisa diatasi. Dan beasiswa ini bisa diakses dengan mudah di kampus-kampus tersebut. Bahkan beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan salah satu senior ya, yang kebetulan juga putra daerah dari Buol, itu sempat kuliah S1 di UGM. Nah, kampus UGM ini lagi menyiapkan satu skema pembiayaan atau beasiswa terhadap anak-anak daerah dari Sulawesi Tengah ini melalui program CSR mereka. Jadi saya kira ini tinggal soal keseriusan kita untuk bagaimana mendorong anak-anak kita bisa melanjutkan atau mengenyam pendidikan di kampus-kampus terbaik di negeri ini. Ya, di sini ada audiens. Ada pertanyaan? Iya. Siap. Tadi menarik sekali tadi kan dari itu sebutkan soal gagasan, kepemimpinan dan gagasan, ketokohan dan gagasan itu. Nah, kalau misalnya anak-anak muda mau melihat ketokohan dan gagasan, kalau menurut Anda itu sepanjang sejarah perpolitikan Indonesia itu kegemilangan gagasan itu dalam politik ketokohan pada masa siapa atau mungkin tahun berapa bisa kita lihat itu supaya anak-anak muda bisa punya role model atau apa gitu, karena biasanya kalau kita lihat dari perbincangan anak-anak muda misalnya di Instagram atau di TikTok itu anak-anak muda kadang-kadang sudah pesimis soal politik Indonesia ini, apalagi kalau misalnya ada caleg. Iya. Biasanya sudah pesimis, sudah kurang percaya begitu karena apa yang mungkin mereka lihat atau apa yang mereka alami di hari-hari politik yang panas-panas kemarin. Jadi kira-kira menurut Anda itu bagaimana? Ya, seperti salah satu komentar yang diposting tentang visi ke depan kan, di situ kan tetap ada komentar-komentar yang pesimis. Wah ini kaset baru. Lagu lama kaset baru atau ini janji caleg dan sebagainya. Bagaimana menurut Anda itu? Anak-anak milenial bilang begini, janji caleg ini sama dengan
janjinya laki-laki, itu beda-beda tipis begitu. Aduh. Tapi saya kira begini, kalau kita mau jujur, negeri ini sebenarnya didirikan oleh gagasan. Iya, betul. Bagaimana seorang Tan Malaka yang menulis satu buku tebal menuju republik, yang itu berisi tentang mimpi dia terhadap negara yang kemudian dia sebut sebagai Indonesia. Ada Soekarno, ada Hatta, ada Muhammad Natsir, ada Buya Hamka dan lain sebagainya. Termasuk saya kira yang tidak boleh kita lupakan adalah Cokro Aminoto, tokoh bangsa ya, yang menjadi guru bagi banyak anak-anak bangsa. Nah, di era-era awal berdirinya Republik Indonesia dan setelah itu, hiruk pikuk politik ini diisi oleh benturan atau pertarungan gagasan, pertarungan ide. Entah itu kemudian basisnya pada ideologi tertentu, itu tidak jadi soal. Tetapi kita menemukan bagaimana kemudian para tokoh bangsa ini berdebat tentang yang pertama mimpi mereka terhadap Indonesia, bagaimana format atau bentuk negara Indonesia ya, serta ideologi atau apa yang menjadi menjadi alat perekat bagi negara bangsa yang bernama Indonesia ini. Di situ kan perdebatannya sangat alot ya. Ada kelompok nasionalis, ada kelompok Islamis maupun kelompok komunis yang kemudian mencoba untuk menemukan apa ideologi yang tepat sebagai pandu bagi bangsa Indonesia. Nah, era-era ini menurut saya adalah era kegemilangan ya, dan era di mana dunia politik kita tadi itu diwarnai oleh pertarungan gagasan. Jadi satu ide kemudian dijawab dengan ide lain. Nah, kita kan bisa menemukan di media-media di masa lalu itu perdebatan antara Soekarno dan yang menentang gagasan-gagasan Soekarno itu muncul berkontestasi di koran-koran kan. Jadi perdebatan itu hidup. Nah, kita tentu berharap bahwa panggung politik kita juga di masa kini diisi oleh pertarungan ide-ide, pertarungan gagasan. Bahkan saya sering mengambil cerita tentang bagaimana persimpangan antara Soekarno, Musso dan Kartosuwiryo ya di masa lampau dan apa yang kita temukan dalam konteks kehidupan politik kita hari-hari kini dan ke depan. Jadi Musso, Soekarno dan Kartosuwiryo kemudian mengambil jalan berbeda ya, bersimpang, dan dua-duanya ini harus terbunuh, harus memilih jalan kematian sebagai sebuah konsekuensi yang harus diambil atas perbedaan ideologi maupun pilihan politik dengan apa-apa yang terjadi pada kehidupan politik kita hari ini. Lini masa kita atau media sosial kita dibanjiri oleh perdebatan-perdebatan yang tidak substansial kan. Dan saya sering menyebut begini, harus dibedakan antara apa yang menjadi janji personal seorang calon anggota DPR misalnya atau calon pemimpin daerah dengan janji programatik kan. Janji personal ini tentu saja bersifat subjektif dan tidak semua
pemimpin itu bisa diharapkan menyenangkan semua masyarakat atau harus dituntut untuk memenuhi semua kebutuhan personal atau kepentingan personal masyarakat. Yang bisa kita tagih dari para anggota DPR kita maupun para pejabat atau pemimpin daerah kita ini adalah janji yang bersifat programatik. Kalau itu tidak tertunaikan, maka wajib bagi kita untuk untuk tidak memilih dia lagi. Nah, seharusnya perdebatan itu dalam konteks demikian. Nah, ini sangat berbeda misalnya. Kalau kembali kita berefleksi terhadap apa yang terjadi antara Soekarno dan Tengku Daud Beorio di Aceh, kan? Aceh ini kita tahu persis ya, adalah daerah ya atau masyarakat Aceh ini adalah mereka-mereka yang pertama kali memberikan kontribusi terhadap negara Indonesia. Tetapi belakangan kemudian Tengku Daud Beorio ini dan sejumlah masyarakat Aceh memberontak terhadap Jakarta dan kepemimpinan Soekarno. Tetapi motivasinya ini bukan motivasi yang bersifat individual personal atau ada kepentingan Tengku ini yang diabaikan oleh Soekarno. Tidak dalam konteks itu. Pemberontakan Tengku Daud Beorio ini diakibatkan oleh kekecewaan dia ya terhadap Jakarta dan kepemimpinan Soekarno yang dianggap merugikan masyarakat Aceh secara kolektif, secara keseluruhan. Jadi tidak ada kekecewaan yang bersifat personal, kan? Tengku Daud Beorio ini menyuarakan apa yang menjadi aspirasi dan kepentingan masyarakat. Jadi harusnya ini yang menjadi indikator kita ya atau parameter kita dalam menilai satu kepemimpinan. Berdasarkan itulah kemudian kita mengevaluasi seseorang untuk kemudian masih pantas atau tidak kita pertahankan atau kita dukung. Saya kira demikian, karena kalau bermain pada wilayah yang bersifat personal ini menjadi sangat subjektif dan saya kira tidak ada satupun manusia yang bisa sempurna 100%. Jadi saya kira harus didudukan dalam konteks demikian. Iya. Jadi untuk teman-teman ya untuk mengetahui sejauh mana omongannya caleg sekedar janji atau gagasan atau yang realistis ya, itu tadi dibedakan dari sisi personal atau tidak, dan besok-besok harus diuji. Iya, benar, harus diuji. benar. Harus diingatkan, itu menjadi hak publik untuk menagih janji. Tetapi sekali lagi janji yang bersifat programatik. Artinya calegnya ini harus diuji juga pikirannya kan? Iya, harus diuji. Seperti ini. Iya. Dan tadi kita menguji seberapa jauh dan memang itu ya. Nah, beginilah yang harusnya kita harapkan ya, pemimpin kita, wakil-wakil rakyat kita kan. Artinya jangan sampai timbul kesan di masyarakat bahwa menjadi pemimpin, menjadi apapun itu sudah ukuran kesuksesan walaupun tidak membaca, tidak punya gagasan dan lain sebagainya. Dan salah satu ketidakmampuan mencerna dari masyarakat kita ini itu tadi sulit membedakan itu. Kan akhirnya ketika ada yang muncul langsung pesimis, oh kita pilih dengan tidak pilih juga tetap begini-begini juga kan. Padahal itu kan sangat destruktif sekali terhadap kehidupan bernegara kita kan. Artinya siapapun yang maju kita sudah tidak percaya karena sudah melihat oh ini pasti seperti kemarin kan. Jadi masyarakat kita juga perlu melihat istilahnya melihat gagasan ini sebagai sesuatu yang penting, tidak hanya dari sisi calon ya pemimpin, tapi juga masyarakat kita juga perlu dicerdaskan seperti itu, sehingga ada parameter mereka dalam menilai. Nah inilah yang perlu kita kita tegaskan. Nah, memang pendiri bangsa kita seperti tadi ya adalah orang-orang bergagasan. Nah, siapa sangka kalau Tan Malaka itu guru SD Cokro. Betul. SD Cokro. Dan Bapak Pendidikan Nasional kita kan, Ki Hajar Dewantara itu mendirikan Taman Siswa, dia juga adalah aktivis pergerakan.
seorang jurnalis yang menulis kan tulisan-tulisannya itu sampai membuat dia dibuang ke Belanda. Betul. Nah, ya seperti itu kan. Makanya rata-rata pemimpin kita di masa lampau itu adalah jurnalis. Ya, betul. Karena mereka ditopang oleh tidak hanya kemampuan orasi tetapi juga kemampuan menulis yang baik kan. Makanya media-media cetak ya, koran-koran maupun majalah di masa lampau itu banjir dengan tulisan-tulisan para pemimpin kita. Dan itu juga ya, menilai gagasan itu dari tulisan-tulisan ya. Teman-teman bisa baca tulisan-tulisannya dengan Ito Murtada di itu ya, di blog yang sudah jadi website itu kan. Ya. itomurtada.com ya. Nanti dibuka di situ. Tadi itu ada ulasan tentang buku Seteru 3 murid ya. 1 guru 3 murid ya. Dan kalau menurut saya Pak Cokro ini adalah sesejati-sejatinya guru. Betul. Karena kan guru itu ketika dia mendidik siswanya jadi kan, anak muridnya jadi. Dan itulah sebenarnya yang kalau kita mau istilahkan dengan pendidikan karakter, kan, mendidik menjadikan orang itu berkarakter, kan. Dan 3 karakter ini yaitu nasionalis, agama dan komunis, walaupun dengan segala pertentangannya, harus diakui bahwa itu adalah hasil didikan dari seorang yang bernama Cokro Aminoto, pemimpin bergagasan. Dan yang menarik kan begini, di era-era selanjutnya Soekarno itu mendirikan PNI dan berinteraksi dengan Cokro Aminoto, gurunya sekaligus mantan mertuanya ini dalam level yang sederajat. Soekarno sebagai satu pemimpin pergerakan dan Cokro Aminoto ini sebagai satu pemimpin pergerakan yang bernama Syarikat Islam. Jadi posisi mereka setara. Cokro Aminoto ini tidak kemudian memposisikan Soekarno dalam relasi pergaulan itu sebagai murid. Tidak. Soekarno sudah menjelma menjadi satu tokoh nasional yang disegani. Nah, dan saya kira ada penghormatan yang disediakan oleh Cokro Aminoto terhadap Soekarno. Kalau kita baca catatan sejarah, kan, karena kita tahu persis yang paling lama mendampingi Cokro Aminoto ini adalah Kartosuwiryo. Dan oleh karena itu kenapa kemudian Kartosuwiryo ini menjadi sangat Islamis, ya, menjadi sangat soleh dalam pengertian taat terhadap Islam dan memegang teguh prinsip-prinsip ajaran Islam. Jadi relasinya itu sangat equal, sangat sederajat. Nah, mungkin begitulah sebenarnya model pendidikan yang kita harapkan, bahwa seorang pemimpin itu memberikan pencerahan, mencerdaskan murid-muridnya, sehingga kelak mereka tumbuh menjadi apa saja ya di taman negara Indonesia ini, ya silahkan. Kan kemudian Kartosuwiryo ini tidak menegur Soekarno karena dia cenderung menjadi seorang nasionalis, ya, atau kemudian menegur Musso yang kemudian sangat terpukau dengan gagasan-gagasan Marxisme maupun komunisme. Itu tidak dibatasi. Cokro Aminoto biarkan saja mereka tumbuh berkembang menjadi diri mereka sendiri gitu. Kalau sekarang kan modelnya intervensi. Iya. Beda dengan guru intervensi. Iya. Ya, ada pertanyaan. Ini saya mewakili teman-teman media. Iya. Pertanyaan saya itu kalau di perbincangan anak-anak muda itu mereka ada yang bilang rindu dengan masa-masa orde baru. Iya. Walaupun anak-anak muda yang ngomong ini misalnya anak-anak yang baru masuk kuliah atau anak-anak yang memang rajin main sosmed. Iya. Jadi mereka
gitu kali misalnya itu zamannya Pak Harto ya gitu tidak kacau apa menurut pandangan mereka gitu kan mereka mungkin belum tersampaikan persoalan apa yang terjadi pada masa itu, jadi mereka biasanya dulu harga-harganya murah gitu. Harga murah, perbandingan misalnya es krim ini lebih besar, pas sekarang kok jadi kecil. Kayak begitu. Jadi orang jadi ribet dengan Orde Baru. Idealisasi Orde Baru. Jadi kira-kira yang menggunakan itu bagaimana? Penglihatannya masyarakat. Memang tergantung, yang pertama tergantung parameter yang kita gunakan. Ya tentu saja memang di masa lampau di era Orde Baru kita menjadi satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, cukup signifikan, bahkan kemarin diramalkan akan menjadi macan Asia gitu kan. Nah, tetapi kan memang stabilitas politik di satu sisi ini kemudian mengabaikan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada aspek-aspek yang lain. Itu yang terjadi di era Orde Baru. Bagaimana kemudian stabilitas politik ini dibangun dengan tindakan kekerasan dan pembukaman terhadap suara-suara kritis dari masyarakat, atau bahkan mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia. Itu yang terjadi di era Orde Baru. Jadi proses pembangunan ekonomi di era Orde Baru itu dibangun dari pengabaian terhadap kepentingan dasar masyarakat pada sektor yang lainnya. Nah, di era reformasi atau pasca Orde Baru ini apa-apa yang tersumbat di era Orde Baru itu kemudian didesak, dipaksa oleh masyarakat untuk dipenuhi. Misalnya janji tentang demokratisasi. Jadi masa lampau partai-partai politik kita itu hanya 3 dan semua terkanalisasi ke Golkar kan begitu. Jadi ada sebenarnya satu partai tunggal yang bernama Golkar di era Orde Baru itu. Jadi pada kenyataan sebenarnya adalah praktek partai tunggal yang diberlakukan secara politik oleh Orde Baru. Nah, sekarang proses demokratisasi itu terwujud, partai-partai politik berdiri, dan kemudian partai-partai ini diisi oleh tidak hanya politisi tapi berbagai elemen masyarakat itu bisa masuk ke dalam. Dan saya kira satu dimensi penting yang harus kita apresiasi dari terjadinya reformasi ini adalah otonomi daerah. Ada proses sentralisasi atau sentralisme kekuasaan di era Orde Baru yang itu membuat daerah-daerah kita tidak berkembang dan hanya sekedar menjadi menjadi daerah yang dieksploitasi untuk kepentingan Jakarta. Tetapi dengan munculnya era otonomi daerah ini, daerah-daerah memiliki kewenangan atau ruang yang lebih terbuka untuk mengembangkan dirinya. Jadi saya kira memang tergantung parameter apa yang kita gunakan. Kalau parameter stabilitas politik, tentu saja mimpi kita adalah era Orde Baru. Ya, bagaimana kekacauan, konflik, saling nyinyir di media sosial tidak terjadi. Karena kalau di era Orde Baru semuanya didisiplinkan ini, kan? Ya, iya langsung hilang kan? Ada yang namanya Petrus di masa lalu itu, orang-orang yang kritis kemudian dilenyapkan. Nah jadi, tapi
kalau kita menggunakan parameter yang lain, tentu saja era Orde Baru itu belum tentu lebih baik dari era sekarang. Jadi sekali lagi tergantung parameter yang kita gunakan. Yang kedua, memang ada kecenderungan bahwa kita ini mengidap sindrom ingin kembali ke masa lalu, kan? Ya, susah move on, kan? Kita sering mengidealisasi masa lampau sebagai satu pengalaman atau kenyataan yang terbaik dalam hidup kita. Padahal ada potensi kita bisa memperbaiki ini, ya, memperbaiki negara kita ini di masa depan. Kenapa kita tidak fokus ke depan, membenahi apa-apa yang belum beres, ya, apa-apa yang menjadi problem di era pasca Orde Baru ini di masa-masa yang akan datang. Saya kira sebenarnya itulah yang menjadi tugas generasi milenial sekarang ini, adalah membenahi Indonesia di berbagai sektor, sehingga kemudian agenda reformasi ini tidak macet, ya, atau tidak menyimpang. Inilah yang menjadi tugas kita ke depan nanti. Saya kira-kira begitu. Tapi itulah berkah dari reformasi, ya. Jadi orang-orang dulu ketika hidup di Orde Baru memimpikan satu tatanan di mana orang bebas berpendapat, betul, ya kan? Betul. Tapi begitu dia hidup di era reformasi, ya kan? Ada satu pendapat itu saya lupa. Dia katakan, saya lupa dari siapa ya. Itu sudah agak lama bacanya itu. Dia katakan suatu saat nanti orang akan jenuh dengan model demokratis, dan mereka akan merindukan kembali kepada zaman otoriter. Mungkin itu yang dimaksud, gitu kan? Padahal kan sebenarnya konsekuensi dari kebebasan itu adalah kita bebas mengevaluasi, kan, bebas setiap orang memiliki hak yang sama. Namun dalam praktiknya memang itu lagi-lagi terbentur dari persoalan konsep dalam memimpin. Betul. Jadi balik lagi kita ini, betul. Ketiadaan konsep dalam memimpin, ketiadaan gagasan, akhirnya praktik kepemimpinan jadi malpraktik, seperti itu, kan? Betul. Dan saya kira gagasan itu harus berangkat dari satu basis ideologi yang kuat. Betul. Jadi walaupun sering kita menyebut bahwa era sekarang ini adalah era post ideologi, era matinya ideologi. Ada satu tulisan yang sangat menarik, itu post ideologi, atau era berakhirnya ideologi. Tetapi warna gagasan seseorang sebenarnya bisa ditelusuri, kan, sehingga akan ketahuan basis ideologinya itu apa. Walaupun saya kira ideologi kita juga sekarang ini, sebagaimana yang saya tulis itu, relatif mencair, kan. Tidak ada lagi yang benar-benar bisa kita sebut atau kita tuding sebagai komunis atau Marxis, dan tidak ada juga yang betul-betul menjadi kapitalis murni, kan. Karena misalnya satu tren ekonomi baru, ya, kapitalisme ini sementara mengamalkan apa yang disebut sebagai kapitalisme negara. Nah, kapitalisme negara ini kan tidak lain adalah bentuk sosialisme, kan? Sosialisme, ya. Diktatoran negara. Ya, praktek-praktek kapitalisme negara ini sebenarnya di sejumlah tempat mulai diamalkan. Walaupun juga negara-negara yang justru menganut ideologi sosialisme maupun komunisme ini lagi digempur oleh kapitalisme dan kemudian tidak tahan. Jadi pelan-pelan saya kira ketahanan ideologi ini mengalami gempuran atau gerusan. Tiada tiada keberpihakan tanpa ideologi. Iya. Seperti ya, itu. Pasti, kan. Dan salah satu itu juga, ya, salah satu minimnya gagasan di kalangan kita, ya, kalangan masyarakat kita, yaitu
sembrono ya, dengan tidak memiliki basis pengetahuan yang kuat tentang apa yang disebut dengan komunis, ya kan, seperti itu kan? Iya. Ini ya seperti itu kebangkitan komunis dan lain sebagainya. Padahal mungkin itu adalah dari apa namanya malpraktik kekuasaan yang kemudian dihubung-hubungkan dengan tindakan yang tidak manusiawi. Iya. Seperti itu. Iya. Ada yang masih mau bisa? Iya. Ada yang terlewat mungkin. Jadi saya kira memang demikianlah politik yang kita harapkan. Iya, iya. Bagaimana gagasan itu bisa muncul sebagai sebuah pertimbangan dalam menentukan pilihan kita, kan? Artinya bahwa kepemimpinan seseorang ini harus kita uji dulu dengan gagasannya, baru kemudian tindakannya. Kalau kemudian secara gagasan seseorang mampu dan kemudian tindakannya katakanlah nol, maka kemudian yang kita kutuki itu adalah tindakannya, bukan gagasannya. Jadi ada satu aspek yang masih tersisa yang itu bisa kita andalkan dari seseorang. Nah, sehingga kemudian kita bisa sebut adalah dia ini omong besar, kan? Dia ceritanya atau gagasannya melangit, tapi kemudian tindakannya nol, gitu kan? Nah, tetapi kalau kemudian seseorang tidak memiliki gagasan, apa yang bisa kita evaluasi dari tindakan-tindakannya? Kita juga akan kesulitan. Misal begini, proses pembangunan satu daerah itu tentu dibangun dengan konsep, ya, dengan ide, dengan gagasan. Nah, tidak ada satu proses pembangunan yang sustainable, yang berkelanjutan, yang itu tidak disusun dari gagasan-gagasan. Kalau kemudian hanya ukurannya adalah tindakan, maka itu sporadis. Yang penting bekerja, yang penting bertindak, yang penting melakukan, ya, yang penting berbuat untuk masyarakat. Itu pasti sporadis. Dan kemudian kita juga akan kesulitan mengukur proyeksinya kemana, ya, atau outputnya bagaimana, kan? Ya, serta apa yang dipikirkan oleh pemimpin ini juga tentu akan susah untuk kita raba, untuk kita terawang. Nah, oleh karena itu gagasan harus mendahului tindakan. Tidak ada tindakan tanpa gagasan, dan tindakan yang benar itu harus dimulai dari gagasan yang benar. Saya kira begitu. Terakhir mungkin pesan untuk penonton dan terkhusus anak-anak muda ya yang ada di Sulawesi Tengah atau terkhusus lagi di sekitaran Kabupaten Buah Toli. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Saya sih dari dulu punya mimpi besar tentang pendidikan. Lagi-lagi soal itu adalah bagaimana keseriusan kita bersama, mulai dari pemerintah daerah, DPR, ya, dan kemudian masyarakat untuk memprioritaskan pendidikan. Karena ini tidak hanya berkait dengan kecakapan diri, ya, atau intelektualitas seseorang atau kompetensi maupun skill, tapi juga pendidikan ini menjadi sarana mobilitas vertikal, ya. Seseorang bisa maju atau bisa ada harapan untuk hidup lebih baik, itu dengan mengenyam pendidikan yang baik. Bukan berarti bahwa di dalam konteks orang-orang tertentu pendidikan menjadi terabaikan karena ada orang yang sukses
juga apa, tidak berpendidikan secara baik, tapi saya kira bahwa mimpi kita itu adalah bagaimana kemudian anak-anak kita ini bisa kuliah dengan baik, bisa bersekolah, bisa mengenyam pendidikan dengan baik, sehingga kemudian bisa memperbaiki kehidupan sosial. Nah, saya kira terlepas dari apa yang kita capai hari ini, kita juga belum pantas-pantas amat, belum hebat-hebat amat. Tapi saya kira apa yang kita capai hari ini adalah buah dari pendidikan kita di masa lampau, mulai dari SD sampai kuliah. Jadi kira-kira dunia pendidikan inilah yang kemudian yang mengenalkan kita dengan berbagai organisasi kampus, ya, berbagai bacaan-bacaan para intelektual, ya, yang tersebar dari Indonesia sampai luar negeri. Saya ingat persis dulu waktu saya di Buol, satu-satunya bacaan yang saya bisa akses itu adalah Suara Hidayatullah, yang itu tiap bulan saya nantikan. Jadi orang tua langganan Suara Hidayatullah, dan setiap bulan itu kita menantikan. Jadi saya sudah lihat kira-kira kalau sudah tanggal sekian, insya Allah sudah datang itu Suara Hidayatullah. Nah, majalah Sabili juga. Kalau di era saya belum, belakangan saya masih dapat majalah Sabili. Majalah Sabili ini pas saya sudah di Palu. Iya. Dulu kalau waktu di Boli itu masih itu Suara Hidayatullah yang langganan tiap bulan. Nah, salah satu kesyukuran kita ketika kita datang berkuliah di Palu, ya, kita mendapatkan akses bacaan yang luas. Buku-buku tersebar di mana-mana, dan kemudian minat membaca kita menjadi tumbuh. Jadi saya menyebut bahwa pendidikan inilah yang kemudian menjerumuskan saya ke dunia baca tulis, dunia literasi. Terjerumus ya ke dunia baca tulis, ya, dunia literasi. Jadi itu ya pertemuan kita kali ini. Pembahasannya daging semua. Iya. Sangat sangat padat, ya. Dan memang harus ada dialog-dialog seperti ini kan, supaya masyarakat tidak kebingungan ketika mendekati ini ya, tahun politik, atau misalnya ada yang menjadi figur dan lain sebagainya, sehingga tidak ini lagi ya, adanya ketidakpercayaan publik seperti itu kan, tidak memukul rata. Dan saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa semua caleg itu sama, semua politisi itu sama, ya, karena orang ini dilahirkan berbeda, punya lingkungan yang berbeda, punya misi berbeda, punya pendidikan yang berbeda. Seperti itu. Jadi teman-teman yang lebih lanjut ingin mengetahui bagaimana pemikiran-pemikiran Kanda Ito Murtada ini, ya, bisa membuka blog pribadi beliau yang itomurtada.com, ya. Kemudian ada juga bukunya yang Transposisi Islam, yang diterbitkan di Lunar, dan kita tunggu ya bukunya yang akan terbit ini. Siap. Ya, semoga kemarin untuk kata pengantar sudah rampung, ya, proses editing juga sudah selesai. Jadi sudah finalisasi, tinggal kemudian menunggu proses pencetakannya. Nanti kita tunggu launchingnya kapan? Pasti kita launching lah kan? Nanti kalau kita launching kita bikin kan? Siap. Serialnya, ya kan? Dan kita tutup dengan satu kata-kata bijak, ya. Orang kecil membicarakan orang lain, orang biasa membicarakan kejadian, dan orang besar membicarakan gagasan. Jadi dibalik. Harusnya yang dari orang besar membicarakan gagasan. Nah, itulah pertemuan kita. Kami akhiri ya, ucapan terima kasih, dan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan silakan dicantumkan di kolom komentar terkait saran atau apapun yang menyangkut dengan
video kali ini. Ya sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.